Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok uh, FitHub akan menjelaskan prototipe dari aplikasi kami, yaitu aplikasi ITS eGate yang berfungsi untuk keluar masuk gerbang eGate yang ada di ITS melalui aplikasi. Nah, di sini kita sedang berada di landing page, yaitu ada tiga opsi. Yang pertama ada login, sign up, dan kita bisa masuk dengan MyITS. Di mana di login ini jika kita sudah pernah membuat akun sebelumnya, sign up itu untuk mendaftarkan eh, mendaftarkan akun kita jika belum ada dan masuk dengan MyITS agar login bisa lebih mudah tanpa perlu sign up atau apapun itu. Nah, mungkin kita bisa coba sign up dulu. Di sign up ini kita ada opsi untuk mengisi nama, email, nomor kendaraan, dan password yang akan kita gunakan untuk akun tersebut. Lalu eh, mungkin bisa di back dulu ke landing page-nya lagi. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah ada akun MyITS mungkin nih kita seorang mahasiswa kita bisa masuk dengan MyITS. Nah, lalu di sini ada page untuk sign in melalui MyITS SSO. Jadi setelah kita sign in bisa langsung masuk atau kita bisa langsung masuk menggunakan login yang ada di landing page. Nah, di login ini kita hanya perlu masukkan nomor kendaraan dan passwordnya. Lalu setelah login, kita akan diantarkan ke homepage. Nah, di homepage ini ada tiga input yang bisa kita masukkan, yaitu yang pertama ada edit profile, yang kedua ada scan barcode, dan ketiga itu ada di kanan bawah user guidelines. Mungkin bisa ditekan user guidelines-nya dulu. Nah, di user guidelines ini kita menjelaskan eh, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini secara overall, yaitu di sini sudah tertera jika usernya masih bingung. Lalu di kiri atas ada tombol untuk home, kembali ke homepage-nya lagi. Bisa kembali ke homepage. Dan mungkin bisa dicoba buka edit profile. Nah, di edit profile ini, kita, ini profile yang perlu kita masukkan jika sudah membuat akun. Jadi kita perlu masukkan foto profil kita, lalu foto SIM, dan input plat kendaraan apa saja yang kita punya, serta NIK dan NRP. Lalu di plat kendaraan ini, dari masing-masing kendaraan tersebut itu ada nama pemilik, nomor plat, dan tipe kendaraannya. Lalu ada foto STNK yang wajib dimasukkan. Dan ada foto terakhir kapan kendaraan keluar dari IG tersebut. Agar ada bukti kalau kendaraannya itu terakhir dipegang oleh siapa. Ini untuk meningkatkan keamanannya. Lalu mungkin selanjutnya dalam bagian scan barcode ya bisa dilanjutkan oleh Ridwan. Ya, jadi sebelum barcode ini muncul, pertama-tama dari sesuai user guideline kita harus membuat profil kita terlebih dahulu, input jenis kendaraan, dan upload foto SIM dan dokumen-dokumen lainnya ya. Nah, kemudian barcode pada kolom di scan barcode ini akan muncul. Dan idenya adalah barcode ini akan kita tunjukkan ke tempat palang otomatis itu dan kamera akan menangkap barcode yang ada di HP ini. Kemudian setelah itu prosesnya eh, palang otomatis akan terbuka dan terdapat tampilan bahwa foto terakhir kendaraan keluar dari area. Oke, mungkin cukup itu saja demo prototipe dari aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Oke, kami dari kelompok IMK bersama saya, Eka Sulasanat, lalu ada teman saya, Alif Andrian Anzari, dan ada Rahman Ridwan. Kelompok kami membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk masuk ke dalam IG ITS, dan aplikasi ini telah kami berikan ke 5 user yang akan kami wawancara pada hari ini. Dan user yang pertama adalah Muhammad Fadil Rashidin. Nah, untuk pertanyaan dari prototipe kami, yang pertama adalah apa pendapatmu tentang penggunaan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis ini yang telah kami buat? Oh ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya.
Ya, sama-sama Dil. Ya, menurut saya untuk aplikasi ITS untuk IGIT itu ya tadi ya, menurut saya itu sangat-sangat ini sih berguna dan untuk apa ya, kita semua warga mahasiswa ITS itu sangat-sangat ya bikin kita tuh efisien gitu. Kalau misalkan kita masuk ke ITS ya kan, jadi kayak kalau misalnya mau masuk ITS kayak nggak usah ngeluarin kartu, dengan kayak ngeluarin HP gitu, biasanya kan di kantong kita gitu, nggak perlu buka-buka dompet lagi. Terima kasih Fadil. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah kamu pernah menggunakan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis? Kalau misalnya belum atau udah, mungkin boleh dijelasin. Terus bagaimana tentang pengalamanmu itu? Maaf, Mas Andri, boleh diulang pertanyaannya? Apakah kamu pernah menggunakan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis sebelumnya? Kalau misalnya sudah, bagaimana pengalamanmu? Kalau misalkan aplikasi buat pintu keluar otomatis ya, belum pernah sih sebelumnya. Ya biasanya kayak kita ngeluarin kartu-kartu aja gitu, kayak buat keluar itu kita ngeluarin kayak ya kartu e-money atau e-wallet lainnya gitu. Jadi ya untuk aplikasi yang menyediakan alat itu gitu di genggaman tangan kita, itu merupakan inovasi menurut saya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut, Mas Ridwan. Oke, Mas Fadil nih, dari pengalaman Mas menggunakan aplikasi ini, menurut Mas aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis seperti ini, apa bisa memudahkan pengguna dalam membuka eh, pintu e-gate ini, pintu palang otomatis? Ya terima kasih Mas Ridwan atas pertanyaannya. Itu lumayan bagus sih pertanyaannya. Jadi kayak em, mungkin ya menurut saya itu bisa, menurut saya itu bisa menyediakan waktu gitu ya, meng-save sih apa bahasa Indonesianya, menyelamatkan waktu lah gitu ya, kita bilang sekian detik gitu lah. Kayak biasanya kan kalau misalkan kita pengguna motor gitu, itu kan kita harus buka dompet dulu, terus kayak kita keluarin kartu kita gitu. Sedangkan kayak kalau misalkan HP kayak tinggal kita buka gitu, kita ambil dari kantong kita, buka, terus ya udah tinggal tunjukin, itu paling kayak lumayan sih efisien waktu beberapa detik, Mas Ridwan. Oke, berarti secara efisiensi ini membantu para pengguna aplikasi ini ya, Mas? Iya bener Mas. Oke, mungkin pertanyaan dari saya itu. Masih keras mungkin masih ada pertanyaan? Oke, lanjut. Saya masih ada pertanyaan terakhir nih. Apakah ada kekhawatiran nih terkait keamanan yang harus diperhatikan ketika menggunakan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis yang telah kami buat ini? Menurut Mas Fadil gimana nih? Oh ya sih tentunya, karena kan ya aplikasi yang dibuat kan untuk keluarga mahasiswa ITS gitu ya, atau kayak Civitas Akademik ITS yang lainnya. Tentunya untuk kita akses kan pasti perlu, halo tes. Masuk, masuk. Oke, mungkin bisa aku ulang ya, karena aku tadi kayaknya agak terputus sedikit. Ya, jadi menurut saya kayak mengenai sekuritas aplikasi kita, ya mungkin butuh ya, karena ya ini kan untuk keluarga mahasiswa ITS dan juga Civitas Akademik ITS yang lainnya gitu. Jadi ya pastinya kita untuk kita bisa akses ke aplikasi ini, kita butuh data pribadi ya, yang menunjukkan kalau kita tuh Civitas Akademik ITS gitu. Nah, tentunya kita nggak mau data itu bocor ya, jadi ya dipastikan saja di bagian itu nggak ada yang bocor gitu. Oke, baik. Makasih atas jawaban yang sangat berfaedah itu, Mas Fadil. Siap, bosku. Mungkin pertanyaan dari kami sudah itu saja ya. Terima kasih atas waktunya.
Makasih Mas, terima kasih atas kesempatannya juga. Cut. Sukses, semangat, selamat. izin Yoi. kan. Ini Mungkin untuk yang terakhir ini ada tambahan. Untuk Mas Fadil sebagai user setelah menjalankan prototipe dari ITS Ticket buatan dari kelompok kami ini, apakah aplikasi yang sudah kami buat, desain aplikasi yang sudah kami buat ini mudah untuk digunakan atau membingungkan atau bagaimana pendapat dari Mas Fadil? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas Andri. Itu eh menurut saya prototipenya udah cukup bagus sih karena ya untuk alur aplikasinya cukup straightforward ya. Nggak ada fitur-fitur lainnya yang tidak perlu. Ya untuk aplikasi e sih menurut saya ya sudah cukup sih seperti itu saja gitu prototipenya. Jadi ya ditunggu pengembangannya. Baik, terima kasih Mas Fadil untuk pendapatnya. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana menurut Mas Viko nih flow prototype yang kami buat? Apakah sudah nyaman atau masih ada kesulitan dalam menggunakannya? Dari flow-nya sudah sangat jelas sih, kayak dari proses login ke proses semuanya itu saya sebenarnya nggak ada kesulitan buat menggunakannya. Oke, makasih atas komentar. Mungkin selanjutnya pertanyaan bisa dilanjutkan ke Anda. Oke. Menurut Mas Viko, apa pendapatmu tentang penggunaan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis? Oh, maksudnya dibandingin dengan sistem yang udah ada sekarang ya, Mas Andri? Eh, Sebenarnya untuk ini sih pembanding dari yang di ITS sekarang kan belum ada pakai aplikasi ya, masih kayak ngecek STNK atau pakai kartu pelajar, kartu mahasiswa. Nah, ini kan kita punya inovasi untuk membuat aplikasi. Nah, menurut pendapat dari Mas Viko itu kayak gimana kalau misalnya kita buatin aplikasinya untuk pintu keluar ITS ini? Menurut saya kalau masalah sekuritasnya bisa di handle dengan bagus, itu ya lebih mudah kalau pakai cara yang ini sih, dengan pakai cara aplikasi dibanding apa cek STNK atau pakai kartu. Oke, terima kasih Mas Viko. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Mas Viko sendiri pernah menggunakan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis sebelumnya? Kalau misalnya sudah, bagaimana pendapat tentang Mas Viko? Kalau saya sendiri belum pernah sih, jadi saya nggak bisa ngasih pengalaman atas aplikasi yang kayak gitu. Oke, makasih Mas Viko. Mungkin lanjut Mas Ridwan. Oke, ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Eh, dari Mas Viko sendiri, apa ada khawatiran terkait keamanan yang mungkin yang perlu diperhatiin ketika menggunakan aplikasi tersebut, Mas? Mungkin kalau dari saya sendiri itu sistem registrasinya kan. Eh, karena kan kalau kita masukin nomor polisinya, saya pikir seharusnya kayak ada sistem apa ya, kayak sistem buat ya kayak buat ngecek itu nomor polisinya bener atau enggak. Kalau juga udah ada, ya harus ngetes beneran bisa. Apa malah nggak bisa di itu apa dibohongin. Mungkin kebanyakan khawatiran saya di situ sih. Tapi selain itu nggak ada. Oke, oke. Itu masukan yang bagus juga sih buat kita tentang verifikasi nomor polisi tadi ya. Mas Iklas mungkin masih ada pertanyaan? Oh iya, ini pertanyaan yang beneran terakhirnya ya. Bagaimana menurut Mas Viko nih, aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis, apakah dapat menggunakan pengguna dalam membuka pintu atau tidak? Dan itu kenapa? Mungkin yang bikin lebih mudah itu karena di HP kan, dibanding kalau kartu atau STNK. Kan kalau mungkin STNK nggak mungkin sih, tapi kalau kartu kan kadang-kadang ketinggalan atau hilang atau gimana. Tapi kan kalau HP kan lebih jarang ketinggalan. Mungkin itu sih yang paling menonjol. Oke, makasih Viko atas sarannya. Eh, ya mungkin mungkin kita bisa lanjut ke narasumber yang satu lagi ya. Terima kasih Viko. Oke, Mas Netan,
sekarang langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama, bagaimana flow prototipenya? Apakah sudah nyaman atau masih ada kesulitan nih dalam menggunakannya? Kalau menurut saya sendiri sih flow-nya selebihnya sudah nyaman ya. Kecuali mungkin di bagian homepage-nya sendiri mungkin kayak edit profile sama apa scan barcode itu kayak eh, bentuk buttonnya itu sama dan itu membingungkan saya karena kayak apakah harus edit profile dulu atau kayak eh, scan barcode itu scan barcode untuk apa. Jadi mungkin kalau diperbaikin layout buttonnya bisa lebih mudah dimengerti bagi pengguna. Itu sih Oh, opini saya sendiri ya. Correct me if I'm wrong. oke, berarti di button edit profil sama scan barcode-nya agak mirip ya. Berarti Iya. ntar kita mungkin bisa kita coba modifikasi biar bisa lebih beda dan lebih mudah diinteraksikan ya sama user-usernya. Nah, mungkin pertanyaan kedua bisa dilanjutkan oleh Andri. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas Netan. Menurut Mas Netan nih, apa pendapatmu tentang penggunaan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis? Langsung aja ya. Pendapat saya dari penggunaan aplikasi ini sangat memudahkan ya, karena pertama bakal lebih aman karena kan sekarang ITS tuh sistemnya masih lihat SNK ya. Dan bisa aja kayak orang memasukkan STNK terus keluar pakai motor yang sesuai. Jadi pencurian itu sedikit rawan di tes. Dan selain itu kalau dibanding dengan sistem kartu itu lebih apa ya lebih gampang untuk pakai HP sih. Soalnya kalau HP kan tinggal keluarin HP, buka aplikasi, scan kelar. Sementara kalau misalkan pakai kartu itu harus keluarin dompet dulu, terus ambil kartunya. Terus kalau udah mesti cepet-cepet ke depan, soalnya ada yang antri, terus kita masukin lagi ke dalam dompet terus. Jadi kayak prosesnya lebih panjang kalau misalkan pakai kartu. Jadi better sih kalau misalkan pakai aplikasi. Oke, makasih Mas Netan. Mungkin lanjut ya pertanyaan ketiga. Mas Netan pernah nggak nih menggunakan aplikasi pintu keluar otomatis? Kalau misalnya sudah, apakah bisa di-share pengalamannya? Apa untuk Mas Ridwan, apakah bisa diulang pertanyaannya? Andri. Mas Sorry, Andri. itu Andre ya. Nanya. Ya, ya. Untuk Mas Andri bisa Ini Mas diulang. Netan. Jadi pertanyaan itu sebelumnya nih Mas Netan pernah nggak menggunakan aplikasi untuk pintu keluar otomatis? Nah kalau misalnya Oh. sudah, apakah bisa di-share pengalamannya? Oh ya, waktu itu pernah sih pakai aplikasi di mana ya, Jakarta. Ada semacam mall yang bayarnya itu harus pakai aplikasi. Nah, jeleknya itu pertama kalau misalkan di basement kadang-kadang nggak dapat sinyal buat dapat internet. Jadi itu susah buat ya bayar, dan kadang-kadang bayarnya itu susah karena kayak harus pakai pembayaran tertentu yang nggak semua orang mungkin punya, kayak misalkan OVO atau GoPay dan lainnya. Tapi kalau menurut saya itu nggak bakal jadi masalah buat sistem yang bakal diimplementasiin di kita sih. Soalnya kan eh, untuk di gate sendiri masih bisa dapat internet seharusnya, dan selain itu nggak ada sistem pembayaran tertentu yang harus dilakuin. Jadi harusnya nggak jadi masalah sih kalau misalkan balik aplikasi. Apalagi mahasiswa juga udah pakai HP semua, jadi kayak aman. Yoi. Oke, mungkin lanjut Mas Ridwan. Pertanyaan Oke, keempatnya. menurut Mas Netan sendiri nih, dengan adanya aplikasi ini kira-kira memudahkan para pengguna atau para mahasiswa yang ingin masuk area kampus atau gimana, Mas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ridwan. Kalau menurut saya sendiri sih akan sangat memudahkan ya.
Gitu aja jawaban gue, emang mau jawab gimana lagi. Oke, berarti emang sangat memudahkan ya. Iya, iya. Intinya memudahkan ya. Ya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini apa ada kekhawatiran tertentu nih terkait keamanan yang harus diperhatikan ketika menggunakan aplikasi ini untuk membuka pintu keluar secara otomatis itu? Kalau atiran saya sih hanya dua sih. Jadi pertama kalau misalkan satu orang yang mau keluar atau masuk dari gate itu lagi nggak punya HP, lagi nggak punya kuota atau HP-nya lagi nggak dipegang, itu bakal jadi masalah. Eh, Selain itu, mungkin proses pendaftaran motornya sendiri juga harus ketat ya. Hmm. Jadi sistem administrasinya harus harus ketat. Dan selain itu, apa ya? Jambret kali ya. Bisa tuh lagi kayak keluarin HP, tiba-tiba ada yang dari belakang kayak, diambil HP-nya gitu. Itu eh, bahaya sih. Oh ya, berarti emang harus hati-hati ngeluarin HP-nya ya Iya. pas kita lagi di gate. Asal Oke, diaduk. oke, mungkin itu aja pertanyaan dari kami terkait prototipenya. Terima kasih banyak nih Mas Netan atas waktunya ya. Mungkin kita bisa lanjut ke narasumber selanjutnya. Menanya. Oke. eh oke, selanjutnya narasumber kami ada Mas Gani ya. Nah, untuk kami ada pertanyaan nih terkait gimana experience Gani nih terhadap flow prototype yang telah kami buat. Apakah sudah nyaman atau masih ada kesulitan atau kendala nih dalam menggunakannya? Dari pengalaman saya nyobain sih sudah cukup enak ya. Feedback. Alah. Oh, Nah, dari gua. dari dulu. Oke. Em, Kalau dari saya sendiri sih dari workflow sudah lumayan enak ya. Karena untuk mengakses aplikasi itu juga cepat, nggak perlu tinggal satu tab aja. Kurang lebih 3 tab udah bisa langsung ke barcode, tinggal nge-scan selesai. Jadi menurut saya sih udah cukup oke. Oke, udah cukup oke ya. Berarti ini sudah lumayan gampang nih pakai aplikasinya ya. Nah, next untuk pertanyaannya mungkin bisa dilanjutkan oleh Andri. Oke, Mas Gani, pertanyaan selanjutnya ini adalah menurut Mas Gani, pendapatmu ini apa tentang penggunaan aplikasi keluar pintu otomatis ini? Mohon maaf, bisa diulangi nggak pertanyaannya? Menurut Mas Gani, pendapatnya apa untuk tentang penggunaan aplikasi pintu keluar otomatis ini? Gimana ya, kalau Ah, Gani. goblok datang. Lalu, saya Bentar ya. udah mana sih, udah ada kan? Untuk pendapatku sih buat aplikasi ini apa ya? Kalau buat aku sendiri sih udah cukup bagus ya, udah gampang buat ngaksesnya. Mungkin sih itu sih apa? Mungkin bisa dibikin widget ya buat di HP-nya. Jadi nanti tinggal ditaruh ke menu. Jadi orang tuh tinggal pencet sekali aja udah bisa nge-generate barcode-nya tanpa perlu buka aplikasi tersebut. Itu sih pendapatku, masukanku. Wah, itu bisa banget sih. Nanti bakal kita usahain. Oke, terima kasih Mas Gani. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, kita next ya. Mas Gani ini sebelumnya pernah nggak menggunakan aplikasi untuk pintu keluar otomatis ini? Kalau misalnya udah, mungkin boleh di-share pengalamannya. Aku sih udah pernah pakai ya, baru ya nggak sering sih, nggak banyak, tapi beberapa kali udah nyobain. Menurut aku sih enak ya, apalagi kalau STNK kan tuh ribet ya, mesti ngeluarin dompet dulu, buka, ambil STNK baru dikasih, nanti baru masukin lagi, itu lumayan ribet. Sedangkan kalau HP ya tinggal di kantong saku aja terus ambil, kan juga nggak perlu nyari STNK aja, tinggal cari aplikasinya, pencet, nge-scan, selesai. Jadi menurutku sih enak ya, gampang, jadi nggak ribet lah, terus juga nggak khawatir ketinggalan STNK atau apa. Oke, makasih Mas Gani. Mungkin bisa lanjut Mas Ridwan. Oke, dari Mas Gani sendiri nih, menurut Mas aplikasi ini udah memudahkan banyak pengguna nggak dalam permasalahan e-gate ini, palang otomatis ini? Hmm, Kalau menurutku sih mungkin udah ya. Bagiku sendiri aja itu udah enak banget ya, udah permudah sekali untuk keluar masuk ITS. Jadi ya dari aku aja udah gampang, apalagi orang lain lebih gampang lagi. Terus gitu. Oke,
Eh, Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Ini apa menurut Mas Gani ini ada kekhawatiran terkait keamanan yang mungkin harus diperhatikan ketika menggunakan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis tersebut? Dari aku sih enggak ya. Ya mungkin kalau masalah keamanan ya itu rawan jamret sih. Misalkan orang keluar masuk itu ada HP, ambil HP, gimana mungkin ada orang bisa nungguin ya di dekat itu langsung ya HP-nya diambil atau gimana. Mungkin sih itu sih khawatir. Oke, berarti ya rawan jamretnya itu ya. Berarti memang kita harus hati-hati untuk mengeluarkan HP kalau sedang digigit. Ya, itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Kami akan lanjut ke narasumber. Terima kasih, Mas Gani. Oh, Ini kan red. udah mulai. Oke, ini untuk narasumber terakhir kami ada Mas Farel ya. Oke, Mas Farel, untuk pertanyaan yang pertamanya, bagaimana flow prototipe-nya setelah digunakan tadi? Apakah sudah nyaman atau masih ada kendala atau kesulitan dalam menggunakannya? Banget sih, jujur aku sih yes ya mas, masih kelas Udah nyaman banget berarti ya? banget dibandingin yang sekarang kan pakai STNK segala macem, lebih nyaman sih pakai aplikasi ini mas. Oke. Ini suara Farel di kalian putus-putus nggak? Aman-aman. Aman ya? Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dilanjutkan oleh Andri. Oke, Mas Farel. Menurut Mas Farel gimana nih tentang penggunaan aplikasi untuk membuka pintu keluar otomatis? Menurut saya cocok banget sih dibandingin yang sekarang. Kalau nggak pakai, kalau saya pakai STNK, kalau nggak pakai kartu apa namanya, kartu KTM. KTM. Pakai kartu sih Bang. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini lebih cepat sih menurut saya. Oke, Mas Farel. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Farel pernah nih menggunakan aplikasi untuk keluar pintu otomatis sebelumnya? Kalau misalnya pernah, mungkin boleh di-share pengalamannya. Sebelumnya belum sih mas. Ini pertama kali kalau misalnya jadi implementasikan, ini bakal menjadi experience pertama saya. Oke, mantap. Mungkin bisa dilanjut, Mas Ridwan. Ya, dari Mas Farel sendiri nih, menurut Mas dan secara pengalaman Mas nih aplikasi ini hadir kira-kira membantu penggunanya nggak sih dalam masuk atau keluar area kampus ini? Eh Sebenarnya membantu dan menyulitkan ya. Kalau menyulitkan tuh gimana ya? Kadang saya naruh HP kadang di mana, saya kadang lupa, saya taruh di tas, kalau nggak saya taruh di bagasi. Kadang kan memperlambat ya, tapi sebenarnya membantu juga. Soalnya kadang tuh kalau misalnya pakai STNK, kalau apa-apa kan biasanya saya naruh STNK tuh lebih secure ya, tempat-tempat yang secure, jadi lebih cepat sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya perlu HP agak ribet sih apa? Naruh di Oh iya, bagasi. soalnya Lagi. Farel kan emang suka naruh HP-nya di bagasi, jadi mungkin agak susah ya. Iya betul masih keras. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir nih. Apa ada kekhawatiran nih terkait keamanan yang harus diperhatikan ketika menggunakan aplikasi ini untuk membuka pintu keluar otomatis? Menurut Mas Farel gimana nih? Hmm, enggak sih. Kalau untuk buka pintu otomatis sih menurut saya nggak ada keamanan yang perlu dikhawatirin ya. Soal database-nya bagus. Jamret. Kecuali kalau misalnya perlu tiba-tiba aplikasinya minta NIK, minta KTP gitu kan takut terpinjol ya. Tapi di luar itu sih aman ya. Aman kok, insya Allah Aman. 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 Oke, itu mungkin wawancara dari kelima narasumber kami ya. Terima kasih atas waktunya, Mas Farel. Mohon maaf apabila ada salah ya. Ya, mohon maaf juga. Mas. Oke.